Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Zakia Sodik akan mencoba memaparkan materi kadmium dalam mata kuliah toksikologi lingkungan. Yang pertama yaitu mengenai sumber kadmium. Kadmium ini dihasilkan dari pengolahan biji logam seng yang digunakan sebagai pengganti seng. Jadi kadmium pada umumnya terdapat bersama-sama dengan seng dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng. Kadmium juga dapat menggantikan seng sebagai pelindung besi. Unsur dari kadmium ini bersifat lentur, tahan terhadap tekanan, dan memiliki titik lebur rendah. Kemudian kadmium dapat dimanfaatkan untuk pencampuran logam lain seperti nikel, perak, tembaga, dan besi. Dan juga dapat digunakan sebagai pelapis tahan korosi pada baja, dapat digunakan sebagai pigmen merah, orange, dan kuning untuk mewarnai kaca. Kadmium ini banyak digunakan pada bidang industri dan juga dapat digunakan pada bidang-bidang lain, diantaranya yaitu sebagai pelapisan logam, peleburan, dan pemurnian seng, pengelasan, pewarna, pada baterai, minyak pelumas, pada bahan bakar, pupuk, dan juga pestisida. Kegunaan kadmium di bidang industri yaitu pada baterai, kadmium digunakan dalam baterai isi ulang nikel kadmium. Kemudian, pada proses penyepuhan elektrik, kadmium ini banyak ditemukan di industri pesawat terbang karena memiliki kemampuan untuk menahan korosi. Kemudian sebagai pigmen, kadmium oksida digunakan dalam fosfor televisi hitam putih dan fosfor biru hijau untuk tabung televisi berwarna. Sedangkan pada proses pelapisan, kadmium sulfida digunakan sebagai lapisan permukaan fotokonduktif untuk tabung fotokopi. Kemudian, kadmium masuk ke dalam tubuh melalui beberapa organ, yaitu pada organ pernafasan, kadmium masuk melalui udara. Kadmium dapat masuk melalui udara yang biasa dihasilkan oleh aktivitas industri. Aktivitas industri tersebut diantaranya yaitu seperti proses pengelasan dan proses pemurnian logam. Sedangkan pada pencernaan, kadmium dapat masuk melalui makanan ataupun minuman yang tercemar oleh kadmium. Kemudian pada kulit, kadmium ini dapat masuk melalui suntikan. Cara kadmium masuk ke dalam lingkungan, yang pertama yaitu kadmium dapat mencemari udara yang dihasilkan oleh aktivitas industri seperti pada proses pengelasan, pemurnian logam, pada asap rokok yang mengandung kadmium, dan pada asap pembakaran batu bara. Kemudian yang kedua, kadmium dapat masuk ke dalam air. Kadmium masuk ke dalam air karena limbah dari hasil perindustrian tersebut langsung dibuang ke dalam saluran air sehingga dapat mencemari air, dan kadmium di dalam air tersebut akan terakumulasi di dasar perairan dan membentuk sedimen, sehingga kadmium pun dapat masuk ke dalam organisme atau makhluk hidup yang berada di dalam air. Kemudian yang ketiga yaitu kadmium dapat masuk ke dalam tanah melalui proses seperti penggunaan pupuk kimia ataupun kotoran atau sampah yang mengendap karena aktivitas manusia. Kemudian pada proses toksikokinetik kadmium, yang pertama yaitu absorpsi kadmium. Kadmium ini dapat diserap melalui saluran pencernaan, yaitu penyerapan kadmium dari lumen usus melewati membran Bruce border ke dalam sel mukosa. Kemudian transport kadmium ke dalam aliran darah dan deposisi dalam jaringan, terutama berada di hati dan juga ginjal. Sedangkan proses penyerapan kadmium pada makhluk hidup di air ada 3 proses, yaitu yang pertama dari air melalui permukaan pernafasan, misalnya pada ikan yaitu insang. Kemudian penyerapan dari air ke dalam permukaan tubuh, dan dari makanan, partikel atau air yang dicerna melalui sistem pencernaan. Pada umumnya kadmium ini tidak diserap dengan baik, yaitu sekitar 5-8%. Tetapi hal tersebut pun tetap sulit dihilangkan dari dalam tubuh karena kadmium tersebut
menetap di dalam tubuh. Kemudian distribusi kadmium. Kadmium ini masuk ke darah, kemudian distribusikan ke seluruh tubuh. Pengikat kadmium dalam jaringan bisa menyebabkan lebih tingginya konsentrasi kadmium dalam jaringan tersebut. Kadmium ini memiliki afinitas yang kuat terhadap hati dan juga ginjal. Jadi pada umumnya sekitar 50-75% kadmium berada di kedua organ tersebut. Kemudian metabolisme kadmium. Kadmium yang ditransportasikan dalam darah akan berikatan dengan protein yang memiliki berat molekul rendah, yaitu metallothionein yang memiliki berat molekul 6000, yang banyak mengandung sulfihidrid dan dapat mengikat 11% kadmium dan juga seng. Sedangkan dalam isolat metallothionein yang berasal dari ginjal ditemukan seng sebesar 2,2% dan kadmium 5,9%. Sistem ekstraksi kadmium, yaitu sebagian besar kadmium masuk melalui saluran pencernaan dan dibuang ke feses. Sekitar 3-4 minggu setelah terpapar, kadmium sebagian kecil dikeluarkan melalui urin. Pada manusia, kadmium sebagian besar diekstraksikan melalui urin, sedangkan pada makhluk hidup di air, ekstraksi kadmium melalui insang, usus, kotoran, dan juga urin. Kemudian, dampak kadmium bagi kesehatan, yaitu apabila menghirup asap yang mengandung kadmium dapat menyebabkan penyakit pneumonitis, penyakit edema paru-paru atau pembengkakan pada paru-paru, dan juga dapat menyebabkan kematian. Kemudian, keracunan kadmium dapat menyebabkan penyakit kerapuhan pada tulang atau penyakit itai-itai. Penyakit itai-itai ini berasal dari Jepang. Penyakit ini disebabkan karena sungai tercemar oleh kadmium akibat dari hasil pertambangan, yang kemudian air sungai tersebut digunakan sebagai pengairan sawah, sehingga beras yang dihasilkan menyerap kadmium, yang akhirnya kadmium pun terakumulasi dalam tubuh orang-orang yang mengonsumsi beras tersebut. Kemudian, daya racun kadmium ini dapat mempengaruhi sistem reproduksi dan juga organ-organnya. Pada laki-laki dapat mematikan sel sperma sehingga dapat mengakibatkan impotensi. Sedangkan pada organ ginjal, kadmium ini dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan pada ginjal. Kemudian, dampak kadmium bagi lingkungan. Kadmium tidak hanya berbahaya bagi manusia saja, tetapi juga dapat berbahaya bagi makhluk hidup lain seperti hewan dan juga tumbuhan. Dalam perairan, kadmium dalam konsentrasi tertentu dapat membunuh biota yang ada dalam air. Kemudian, kadmium yang terdapat di udara juga dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan, sehingga pada tumbuhan yang menyerap kadmium tersebut dapat mengalami peristiwa terjadinya hambatan terhadap penyerapan zat besi yang sangat dibutuhkan oleh klorofil atau zat hijau daun tumbuhan. Upaya pengendalian kadmium, yaitu yang pertama dapat digunakan metode dengan menanam tanaman yang disebut fitoremediasi. Tanaman yang dianggap hiperakumulator yaitu tanaman yang mampu menyerap unsur-unsur kadmium sebesar 100 ppm. Jadi tanaman hiperakumulator merupakan tanaman yang mampu tumbuh di tanah ataupun air dengan konsentrasi logam yang tinggi dan dapat menyerap logam-logam melalui akar. Kemudian proses bioremoval ion logam. Pada umumnya ada dua mekanisme, yaitu yang melibatkan proses aktif uptake dan pasif uptake. Jenis mikroorganisme yang mampu melakukan proses bioremoval secara pasif uptake yaitu alga, fungi, dan juga pinus. Sementara pada proses bioremoval terhadap logam kadmium secara aktif uptake yaitu Saccharomyces cerevisiae dan bakteri Citrobacter sp. Kemudian penanggulangan kadmium ini dapat dilakukan dengan pengendapan melalui proses fisika dan juga kimia dengan cara menaikkan pH, yaitu menambahkan NOH hingga pH 8,5 sehingga logam
berat berubah menjadi oksida logam yang mudah mengendap. Dengan begitu endapan bisa dipisahkan sehingga kadar logam berat dalam air berkurang. Sistem pengendapan mampu menurunkan kadar logam kadmium dengan efektivitas 80 sampai dengan 100%. Kemudian upaya pencegahan kadmium. Karena kadmium ini banyak digunakan pada bidang industri sehingga industri tersebut harus memiliki tempat pembuangan limbah. Jadi limbah tidak langsung dibuang ke lingkungan, tetapi limbah tersebut harus diproses terlebih dahulu agar limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan juga lingkungan tidak tercemar. Kemudian pada pekerja industri dapat diberikan alat pelindung diri berupa respirator yang dapat mengurangi pejanan. Kemudian pada area dengan partikel yang berterbangan seperti percikan kimia dan juga radiasi panas, pekerja harus menggunakan pelindung mata, wajah, lengan, dan tangan serta pakaian khusus yang tidak tembus. Kemudian diberikan juga fasilitas untuk membersihkan diri, sehingga pekerja harus membersihkan diri sebelum makan ataupun sebelum pulang bekerja. Kemudian pada pekerja tidak diperkenankan untuk makan, minum ataupun merokok di area kerja. Kemudian jurnal penelitian yang terkait mengenai kadmium yaitu konsentrasi logam berat kadmium pada air kedalaman 5 meter memiliki kisaran rata-rata sebesar 0,008 sampai 0,057 liter. Nilai konsentrasi logam kadmium di sedimen memiliki kisaran 0,008 sampai 0,062 liter dalam Barus 2007. Kemudian, logam berat kadmium jumlahnya relatif kecil pada perairan, namun konsentrasinya dapat meningkat karena proses pembuangan limbah industri dalam Rajmaningrum 2015. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.